الفاتحة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته وآل أجمعين وخصوصا لجميع مشايخنا وأساتذتنا من أولهم إلى آخرهم وخصوصا لشيخ عبد الله بن سعيد محمد عبادي الحجي وإلى والدينا شأن الله لهم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Saudara, kita akan melanjutkan kajian Idhahul Qawaid Al-Fiqhiyah. Kemarin di pembukaan, kita lanjutkan pembukaan. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du qulul faqiru ila afwillahil bari Abdullah ibnu Sa'id Muhammad Abbad al-Lahaj al-Hadrami al-Syahari. Amma ba'du, sesudah basmalah, hamdalah, dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fayaqulu, maka berkata al-faqir, siapa orang yang butuh, ila afwillah, kepada ampunan Allah, al-bari, yang maha menciptakan, Abdullah ibnu Sa'id, Abdullah putranya Sa'id, Abbadi, Al-Haji Al-Hadrami Asy-Syahari. Inna fannal qawaidi azimun. Sesungguhnya disiplin ilmu qawaid azimun ialah agung. Bihi tatadarrabu an-nafsu fi ma'akhidhiz dzunun. Bihi, dengan fannal qawaid, natadarrabu, kita dapat melatih an-nafsah, kepada jiwa, fi ma'akhidhiz dzunun, di dalam tempat-tempat pengambilan sangkaan-sangkaan, wa madarikil ahkam, dan tempat mengetahui hukum-hukum. Maksudnya bahwa kaidah-kaidah, khususnya kaidah fikih dalam kajian ini adalah satu disiplin yang sangat penting, di mana dengan kaidah-kaidah fikih ini kita bisa mengetahui hal-hal yang bersifat dzanniyat, serta dapat mengetahui sumber-sumber hukum di dalam agama kita. Kita tahu bahwa hukum Islam itu mayoritas adalah dzanniyah, tidak sampai kepada qat'iyah, sedikit sekali yang qat'iyah. Kalaupun sumbernya itu, yaitu Al-Quran, telah bersifat dzanniyatu as-subut, ya, tetapi di dalam dalalahnya itu banyak yang bersifat dzanniyah. Apalagi hadis sedikit sekali yang mutawatir yang sampai kepada tingkatan qat'iyah. Jadi sumbernya saja dzanniyah, demikian pula dalalahnya itu banyak yang dzanniyah. Nah, kaidah-kaidah fikih ini dapat membantu seseorang di dalam memahami hal-hal yang bersifat dzanniyat dan dalam memahami hukum-hukum Islam. Wa huwa al-asasu lil fiqh. Wahwa, dan adapun fannul qawaid, al-asasu ialah dasar, lil fiqhi, bagi fikih, alladzi huwa ilmul halal wal haram, yang adapun fikih itu adalah ilmu tentang halal dan haram. Ini adalah pemahaman atau definisi yang disederhanakan, ya. Kalau definisi daripada fikih yang jami dan mani, al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al-amali al-muktasab min adillatiyat tafsiliyah, itu, ya. Itu ilmu tentang hukum-hukum syara yang bersifat amaliyah, yang diperoleh dari dalil-dalil yang bersifat tafsili. Jadi memang dalam fikih itu pembahasannya ada halal dan haram. Tapi halal dan haram itu sungguhnya itu salah satu bagian
pada hukum taklifi. Karena hukum itu bukan halal haram. Hukum itu yaitu wajib, sunnah, mubah, haram, dan makruh. Jadi yang wajib, sunnah, dan mubah itu halal. Nah, kemudian ada bagian yang haram. Nah, kemudian yang satunya itu adalah makruh. Jadi, haram. Makruh dekat kepada haram, sunnah itu dekat kepada wajib, kemudian diantaranya itu adalah mubah. Jadi memang apa namanya pembagian hukum dari hal halal haram itu memang ada hadisnya memang. Al halalu bayyinun wal haram bayyinun wa ma bainahuma umurun mustabihatun. Jadi halal itu jelas. Cuman kejelasan dari dua sisi ini oleh para ulama, khususnya dalam ulama fikih, itu diklasifikasikan di dalam hukum taklifi yang lima itu. Itu wajib, haram, sunnah, mubah, dan makruh. Wahajatun ilahi daruriyatun. Wahajatun nasi dan adapun kebutuhan manusia ilahi kepada fanul qawaid daruriyatun ialah mendesak. La farqa baina khawasihim, la farqa tidak ada perbedaan baina khawasim di antara orang-orang khusus dari manusia wal awam dan orang-orang awam, orang umum, umumnya manusia. Jadi orang-orang khusus itu maksudnya orang-orang yang berpendidikan, yang paham tentang hukum. Orang awam itu adalah mayoritas orang itu apa namanya tidak mendalam tentang pemahaman tentang hukum. Disebut dengan orang awam. Awam itu umumnya orang. Jadi baik orang khusus maupun orang awam itu harus tahu tentang halal dan haram. Untuk mengetahui halal dan haram, diantaranya dapat dibantu dengan disiplin qawaid, yaitu diantaranya qawaid fikih ini. Wa masailuhu ghairu munhasiratin. Wa masailuhu dan adapun apa namanya masalah-masalah fikih ghairu munhasiratin yaitu tidak terbatas. Jadi urusan fikih ini sangat-sangat luas sekali. Dan seiring dengan perkembangan zaman terus muncul masalah-masalah baru yang bisa jadi belum kita temukan di dalam kitab-kitab fikih jawabannya. Karena kitab-kitab yang disusun oleh para ulama itu tentu apa namanya didasarkan kepada situasi dan kondisi serta tuntutan masanya atau zamannya. Jadi sementara kita hidup terus bergulir teknologi informatika itu terus berjalan dan semuanya membutuhkan kejelasan tentang hukumnya. Wa furu'uhu wasi'atun dan adapun cabang-cabangnya fikih wasi'atun ialah luas muntasyiratun tersebar. Wa innama tutbatu bil qawaidi wa innama dan hanya sungguhnya tutbatu dapat dibatasi apa namanya masail ya dan furuk bil qawaidi dengan kaidah-kaidah. Makanan ma'rifatuha wal itinau biha min a'zamil fawaid. Maka ada ma'rifatuha apa mengetahui apa namanya qawaid wal itinau dan memperhatikan biha dengan qawaid min a'zamil fawaid ialah termasuk faedah-faedah yang paling agung. Jadi ilmu-ilmu yang paling agung. Lidzalika oleh karena itu Asyar memberikan petunjuk Fadilatul Mudir siapa al-mudir pimpinan lembaga karena ini di madrasah ya madrasah Saulatiyah itu ya. Ala hadzal abdil fakir memberikan petunjuk kepada hamba ini yang fakir. Tapi idhahi qawaidil fikih untuk menjelaskan kaidah-kaidah fikih telah diketahui. Jadi apa namanya kitab-kitab tentang qawaid fikih itu sudah banyak sebelum ini. Ada Asbah wan Nadzair dan yang lain-lain ya. Baik berupa nazam maupun berupa nasar ya. Wajah dan menjadikan qawaid nasran berupa nasar badalan sebagai ganti angkau niha dari adanya qawaid manzumatan berupa nazam. Ma'udhami ziyadatin beserta mengumpulkan tambahan-tambahan min kutubil ulama il-qadati dari kitab-kitab ulama al-qadat yang jadi panutan. Takiru yang menjadi dingin, senang,
biha dengan apa namanya ziyadat talibin apa mata-mata atau pandangan-pandangan para siswa atau pelajar. Watartahu menjadi senang ilaiha kepada apa namanya kawaid anfusur ralibin apa jiwa-jiwa orang-orang yang senang. Salikan dengan masalah ikhtisar dengan jalannya meringkas. Khosyatal malal karena khawatir jenuh minat iksari dari perbanyak pembahasan. Jadi ini kalau orang dulu itu memang kebanyakan para ulama menyusun kitab itu atas permintaan. Diminta oleh koleganya, diminta oleh muridnya. Nah, dan kitab ini berdasarkan yang beliau tulis itu karena diminta oleh pimpinannya, kepala. Jadi kepala madrasah As-Saulatiyah itu ya. Untuk menyusun kitab ini tidak terlalu ringkas dan juga tidak terlalu bertele-tele ya sehingga mudah untuk dipahami ya. Fajab tu al-matlub fajab tu maka memenuhi menjawab siapa saya al-matlub kepada tuntutan was'aftu dan berikan bantuan saya bil maghlubi kepada sesuatu yang diinginkan. Wahaitsu sarahtu maka sekiranya menegaskan siapa saya binahwi qala syarih dengan seumpamanya qala syarih. Jadi kalau ada kata qala syarih dalam kitab ini fal muradu maka adapun yang dimaksud bihi dengan qala syarih syarihul manzumati yaitu syarah dari nazam al asal yang asli al faqih allamah al waliullah taala Syekh Abdullah bin Sulaiman al Jarhazi. Nah, ini ya. Bijimim muftatahatin dengan jim yang difathahkan jar ya. Warain kemudian ra sakinatin yang sukun jar. Fahain kemudian faha maftuhatin yang difathahkan jarha. Fazain kemudian zai maksuratin yang dikasrokan akhirnya musanna. Akhirnya lafaz itu jar hazi musannatun yaitu titik dua tahtiyatun yang ada di bawah ya maksudnya ya. Al-Yamani Az-Zubaidi al sanata alfin wa wahidatin ba'da wa mi'atain wa wahidah ya. Jadi tahun 1201 ya. Rahimahullah taala. Wa haitsu sarahtu dan sekiranya saya menegaskan binahwi qala Suyuti dengan umpamanya qala Suyuti. Jadi misalkan dalam kitab ini kan sifatnya pengantar ya. Misalnya di dalam kitab ini nanti ada qala Suyuti, maka yang dimaksud adalah bahwa maka adapun qala Suyuti atau bahwa maka adapun itu Suyuti Al-Hafidz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti adalah Hafidz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti al-masyhuru yang terkenal rahmatullah taala tausyahu adapun rahmat Allah taala maha pada maha luhur Allah tausya mudah-mudahan menyelimuti apa rahmathu kepada As-Suyuti. Wal muradu min dzalika ma katabahu fil asbah wal muradu dan ada pun yang dimaksud min dzalika dari itu qala Suyuti ma ialah sesuatu kata apa yang menulis siapa Suyuti kepada ma fil asbah dalam kitab al-asbah al-asbah wan nadhair al-asbah wan nadhair ini termasuk kitab induk di dalam qawaidul fiqh. Wan naqlu an ghairihima adapun menukil an ghairihima dari selain keduanya Suyuti dan Syekh siapa Abdullah bin Sulaiman ya. Biwasitatihima dengan perantara dari keduanya siapa Al-Asyuti dan Al-Jarhazi tadi illal qalil kecuali sedikit. Waman tataba'a an-nadhara al-qalil Wamin tatabu'i an-nadhril kalili maka dari meneliti pandangan yang tumpul wa'inda tamami dan ketika sempurna jangan tulisama maka menjadikan siapa saya al-wisama kepada judul kitab ini Idahul Qawaid Al-Fiqhiyah itulah bil Madrasatis Saulatiyah. Itu dengan nama Idahul Qawaid Al-Fiqhiyah itulah bil Madrasatis Saulatiyah. Penjelasan kaidah fikih bagi siswa Madrasah Saulatiyah. Seperti yang saya sampaikan minggu kemarin bahwa Madrasah Saulatiyah ini satu lembaga pendidikan legendaris di Makkah gitu ya. Di mana banyak ulama-ulama Nusantara pada waktu itu apa namanya belajar di madrasah ini. Konon
tempatnya di apa namanya dekat dengan Masjidil Haram, kemudian pindah ke pinggiran dan tidak tahu ceritanya sekarang masih ada atau tidak seiring dengan berubahnya ini sistem pemerintahan dan madhab pemerintahannya. Madhab apa namanya Mekah itu kalau dulu kan masih Hambali ya. Bali itu masih Ahlussunnah wal Jamaah. Sekarang udah ya seperti yang kita tahu apa namanya orang menyebut sebagai apa namanya Wahabi. Walaupun mereka tidak mau disebut Wahabi. Mereka menyebutnya masih Hambali. Wa yastamilu ala muqaddimatin wastamilu dan meliputi Idhahul Qawaid Al-Fiqhiyah ala muqaddimatin atas beberapa pendahuluan wa salah satu abwabin dan 3 bab wa khatimatin dan penutup. Jadi kitab ini yang ada berapa halaman ini ya? Ada 100 apa ini? 118 halaman. Itu sistematikanya itu nah ini berarti ini sudah sistematis ya kitab ini. Jadi ada terdiri dari 3 pendahuluan, 3 bab, kemudian di akhir dengan penutup. Wa ana as'alullah ar-ra'ufah ar-rahimah. Wa ana dan adapun saya as'alu ialah mohon siapa saya Allah kepada Allah ar-rahimah yang maha pengasih, ar-ra'ufah yang maha apa namanya maha lembut, ar-rahimah yang maha pengasih. Ayam fa'a mohon ayam fa'a kepada memberikan manfaat siapa Allah biha dengan apa namanya idahul qawaid al-fiqhiyah kama nafa bi asliha kama nafa sebagaimana memberikan manfaat siapa Allah biasanya terhadap asalnya qawaid idahul qawaid al-fiqhiyah ini ya an-nazim yang berupa nazam ya wa yaj'ala jam'i laha khalisan wa yaj'ala dan mudah-mudahan menjadikan siapa Allah jam'i pada apa namanya mengumpulkannya saya laha terhadap qawaid khalisan menjadikan khalisan tulus murni di wajhi Al-Karim yang maha mulia. Wasababan dan mudah-mudahan menjadi sebab lil fauzi untuk beruntung bi jannatin naim dengan surga yang penuh dengan kenikmatan. Innahu sungguhnya Allah waliyyu kulli khairin ialah yang menguasai setiap kebaikan wa mutawalli yang menguasainya. Wa huwa dzul fadlil azimi bahwa dan ada pun Allah dzul fadli ialah zat yang memiliki anugerah al-azim yang agung. Ini ya, jadi seluruh kebaikan-kebaikan kita, baik itu berupa ucapan, kata, ucapan yang dikir-dikir, bacaan Al-Quran, bacaan sholawat, tasbih, tahlil, takbir, itu bisa apa namanya menjadi sebab apa namanya kita keberuntungan kita. Dan di dalam doa-doa kita itu bisa jadikan wasilah itu. Misalkan kita habis baca Al-Quran, ya Allah, kalau pakai bahasa Indonesia, dengan bacaan Al-Quran ini, mohon kepadamu untuk hajat-hajat saya engkau kabulkan, engkau penuhi dengan penuh keberkahan. Itu namanya wasilah. Wasilah. Jadi itu boleh. Jadi dengan amal boleh atau dengan apa namanya sifat, sifat, sifat-sifat Allah. Ya Allah dengan asma'mu, dengan namamu yang agung. Tentu disesuaikan dengan namamu Ar-Razzaq, berilah kami rezeki. Dengan namamu yang Maha Pengasih, maka kasihanilah aku. Dengan namamu apa namanya Al-Latif yang Maha Lembut, maka berilah kelembutan dalam seluruh takdir-takdirmu kepadaku. Itu namanya tawasul dengan asma. Jadi tawasul dengan hal apa yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan itu dalam apa nama Riyadhus Shalihin kan ada kisah 3 orang itu yang kemudian terperangkap dalam lubang gitu ya di dalam lubang gua kemudian lubangnya itu tertutupi oleh batu maka masing-masing dari 3 minta kepada Allah dengan bertawassul dengan amalnya dengan orang tuanya jadi boleh jadi dengan amal dengan asma Allah atau zat itu juga
Boleh zat yang memang Allah menghormatinya. Menghormati dalam artian menganggap sesuatu yang mulia di sisi Allah, bukan Allah menghormatinya. Yang sesuatu yang mulia di sisi Allah. Seperti para nabi, khususnya Nabi Muhammad, itu khairu khalqillah. Khairu khalqillah. Kita berbicara khalq, masih Allah itu makhluk gitu ya. Selain Allah itu makhluk. Selain Allah itu makhluk. Termasuk afal, perbuatan-perbuatan kita itu kan makhluk kan. Kita baca selawat. Apa yang kita lakukan kan makhluk, diciptakan oleh Allah. Kita tidak bisa melakukan diciptakan oleh Allah, makhluk. Masih Allah khalqun. Selain Allah itu makhluk. Dan kita boleh kan? Ya Allah dengan sholat ini, ya Allah dengan sholawat ini, ya Allah dengan ini. Kan? Itu kan makhluk juga kan? Nah, kemudian khairul khalqillah itu siapa? Ya Nabi Muhammad. Khairul khalqillah. Kalau dengan makhluk amaliyah kita yang berupa makhluk itu boleh, maka tentu dengan Nabi Muhammad yang khairul khalqillah itu tentu lebih boleh lagi gitu ya. Makanya ada sholawat apa nariyah itu ya. Kami tawassalim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihil uqadnya. Engkau ya Allah mudah-mudahan dengan Muhammad itu kan dengan zatnya Nabi Muhammad yang itu makhlukmu juga tapi makhluk yang khairul khalqillah ya. Engkau mengurai keruwetan-keruwetan ikatan tanhallu bil uqad wa tanfariju bihil kurab dan mudah-mudahan engkau bisa melonggar bil kurab dengan Nabi Muhammad al kurabah kepada apa namanya kesusahan-kesusahan kerupakan-kerupakan itu namanya tawasul dengan zatnya. Jadi af'al tadi yang diriwayatkan dalam hadis itu ya itu makhluk, Nabi Muhammad juga makhluk. Ya. Kalau dengan af'al saja boleh, apalagi dengan zatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini dalam kitab ini kan sababan lil fauzi, ya kan gitu kan. Berarti kan bertawassul. Wahada awanu syuru'i fil maksud. Wahada dan adapun ini awanu syuru'i ialah permulaan. Waktunya awanu syuru'i ialah waktunya memulai fil maksud yang dimaksudnya. Ini sudah akan masuk kepada pembahasan yang pertama ya. Ilahil ma'bud dengan pertolongan Allah al-ma'bud yang disembah. Jadi ini namanya makom tawakal ya. Tawakal itu seluruh apa yang dilakukan itu bi'aunillah, bi sebab. Banyak itu, apa namanya? Sababiyah. Jadi isti'anah, isti'anah. Bil basta'in wa'addi awid al-siki wa mislama wa min wa'an bihantiti. Bi'aunillah isti'an ya, minta pertolongan kepada Allah. Al-muqaddimat, pendahuluan-pendahuluan. Hadhihi al-muqaddimat. Qala al-Jalal As-Suyuti, qala berkata al-Jalal As-Suyuti, siapa Jalaluddin As-Suyuti. Jadi alnya ini al-ta'rif lil ahdi az-zikri ya. Jadi sering kita mendapatkan al itu. Jalaluddin al-Jalal. Jalaluddin As-Suyuti, Jalaluddin Al-Mahalli. Dijasingkan menjadi tafsir al-Jalalain. Alnya itu. Alnya itu menunjuk kepada Jalaluddin Asyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Alnya. Seperti Izzuddin. Itu disingkat menjadi Al-Izz. Qala Al-Izz. Maksudnya Qala Izzuddin. Dan seterusnya. Ya. Qala berkata Al-Jalal wa Suyuti. Siapa Jalaluddin Asyuti rahimahullah. Mudah-mudahan belas kasihan. Kepada Suyuti atau Jalaluddin Suyuti Allah Ta'ala. Siapa Allah Ta'ala? Hakal Qadi Abu Sa'idin Al-Harawi akan meriwayatkan Al-Qadi siapa Al-Qadi? Qadi ini hakim. Qadi itu hakim. Abu Sa'idin Al-Harawi, Abu Sa'id Al-Harawi, anna ba'da immatil Hanafiyati. Sesungguhnya sebagian imam-imam mazhab Hanafi
Bihira tadi hirat. Balaghahu balayalah telah sampai kepada Ba'da imatil Hanafiyah. Anal Imam Abu Thahir sungguhnya Imam Abu Thahir Abu Thahir Ad-Dabbas Imam Al-Hanafiyah Imam Hanafiyah bima warain nahar di belakang sungai Transaksinya itu ya. Raddah ialah mengembalikan siapa Abu Thahir Ad-Dabbas ya. Jami'a mazhabi Abi Hanifah kepada seluruh seluruh mazhab Abu Hanifah ila sab'a asyarata qaidatan kepada 17 kaidah. Jadi permasalahan-permasalahan fikih itu diringkas menjadi 17 kaidah saja. Fasafara ilaihi, fasafara maka pergi. Siapa? Ya ini Abu Said Al-Harawi ya. Wakana ilahi kepada Safar maka pergi siapa Abu Sa'id Harawi ilahi kepada ini Abu Tahir ya. Wakan Abu Tahirin dariran wakan dan ada Abu Tahirin siapa Abu Tahir dariran ialah buta. Wakan yukariru wakan dan ada siapa Abu Tahir yukariru ialah mengulang-ulang. Kulalailatin setiap malam tilkal qawaidah kepada tilkal qawaidah kepada kaidah-kaidah itu di masjid di masjidnya Abu Tahir. Bada yakhrujan nasu. Bada yakhruja setelah keluar an-nasu siapa orang-orang minhu dari masjid. Jadi namanya Abu Thahir ini mengulang-ulang kaidah yang dibuat itu yang sebanyak 17 itu diulang-ulang di dalam masjid. Dibaca berkali-kali ketika orang-orang sudah pulang dari masjid. Kemudian Abu Sa'id Al-Harawi ini mendatanginya. Mendatangi siapa Abu Thahir ya. Faltafa Al-Harawi, Faltafa kemudian berselimut siapa Al-Harawi, Imam Harawi hasirin dengan apa namanya tikar. Jadi kemudian dia apa namanya agar tidak diketahui kemudian ada di balik tikar itu lah maksudnya. Dan nasu kharajan keluar an-nasu siapa manusia wa ulaqa Abu Tahirin al-masjidah. Wa ulaqa dan mengunci Abu Tahirin siapa Abu Tahir al-masjidah kepada masjid Wasaroda dan membacakan berulang-ulang mintil qawaid dari kaidah-kaidah itu sab'an 7 kali. Di, yang 17 kaidah itu dibaca diulang-ulang sebanyak 7 kali. Sementara Al-Harawi ada di balik tikar tanpa sepengetahuan Abu Thahir gitu ya, yang kebetulan buta itu. Fahasalatil Harawi sil'atun wasalan maka hasil Harawi bagi Harawi sil'atun apa barang berharga. Fahasabi Abu Thahir. Fahasa maka sa'latun ya bukan sil'atun, sa'latun ya. Bukan sil'atun ya, sa'latun. Bentar, tak buka ya. Tak kira sil'ah itu. Ternyata sa'lah ya. Bentar ya. Batuk ya. Soal itu batuk. Sa'latun batuk. Jadi bukan aneh ya. Ternyata saya kira iwatan sil'ah. Fahasolan maka terjadi. Ya. Lil harawi bagi harawi sa'latun. Su'latun. Su'latun apa batu? Fasulan maka hasil lil harawi bagi harawi su'latun apa batu? Tidak ada di balik tikar, kemudian dia batuk. Dia sebenarnya bersembunyi di balik tikar, kemudian batuk. Ahassa bihi Abu Thahir, wasa maka merasakan bihi dengan bihi dengan harawi, Abu Thahir siapa Abu Thahir? Ya. Nah, watuk, ya tahu akhirnya Abu Thahir. Ya tidak melihat ya. Fadaraba maka mukul.
Qadaraba maka mukul siapa Abu Tahirhu kepada Harawi wa akhrajanan keluarga siapa Abu Tahirhu kepada Harawi masjid masjid. Summa lam yukarrirha fihi ba'da dzalika. Kemudian lam yukarrir tidak mengulang-ulang siapa Abu Tahir kepada itu sab'ata asyar qaidatan 17 kaidah itu. Ba'da dzalika setelah itu. Ini kok ada yang nakal nih Harawi ini. Sebenarnya tidak harus ada di dalam tikarnya, oh enggak tahu kok. Faraj al-Harawi, Faraj yang kemudian pulang al-Harawi siapa al-Harawi ila ashabi kepada sahabat-sahabatnya. Ashab. Ashab itu terkadang di dalam kitab-kitab fikih itu ashab bermakna pengikut, murid-muridnya. Murid-murid itu dipanggil ashabnya. Ilal ashab kepada murid-muridnya al-Harawi. Watala dan membaca siapa al-Harawi alaihim atas mereka ashab. Tilka sam'a kepada kaidah yang tujuh itu. Oh ya. Jadi dari 17 itu kemudian diringkas lagi menjadi 7. 17 kaidah diringkas menjadi 7. Ya, 7 kaidah itu yang kemudian dihafal oleh Al-Harawi. Kemudian disampaikan kepada murid-muridnya. Qala al-Qadi, qala berkata al-Qadi siapa di Abu Sa'id. Falamma balagha al-Qadi Husainan. Falamma maka ketika balagha al-Qadiyah Husainan dzalika balaghah sampai Al-Qadiyah Husainan kepada Qadi Husain dalika itu apa? 7 kaidah itu. Jadi 7 kaidah yang dihafal Al-Harawi dan diajarkan kepada murid-muridnya itu suatu ketika akhirnya nyampe kepada Qadi Husain ya, Qadi Husain. Raddah maka mengembalikan siapa Qadi Husain Jami'ah mazhab Syafi'i kepada seluruh mazhab Imam Syafi'i ila arba'in qawaidah kepada 4 kaidah. Jadi kaidah yang 4 akan disebutkan ini kalau versi ini ya, versi kitab ini itu apa namanya? Kronologinya kayak gitu. Qadi Husain itu memperoleh 7 kaidah yang diringkas oleh Al-Harawi. Siapa? Abu Thahir yang dihafal oleh Harawi itu. Kemudian Abu Thahir awalnya 17. Jadi kaidah fikih ini kalau melihat kronologi ini adalah berasal mazhab Hanafi. Betul ya? Kalau lihat dari kronologi ini. Al-ula adapun yang pertama, al-ula adapun yang pertama al-yaqinu la yuzalu bisyaki yaitu kaidah al-yaqinu la yuzalu bisyaki. Al-yaqin adapun keyakinan la yuzalu ialah tidak dapat dihilangkan apa yakin bisyaki dengan syak. Berarti di belakang dibahas ini. Jadi masing-masing nanti akan dibahas di apa namanya di belakang ya. Asalnya itu adapun yang kedua al-masyaqqatu tajribut taisirah. Al-masyaqqatu adapun kesulitan tajribut taisirah ialah dapat menarik apa masyaqqat taisirah kepada kemudahan. Di mana ada kesulitan pasti ada kemudahan. Maka ketika ada kesulitan maka siap-siaplah akan mendapatkan kesulitan. Mendapatkan kemudahan. Maka beruntunglah orang yang mendapatkan kesulitan karena akan mendapatkan kemudahan-kemudahan. Asal itu adapun yang ketiga ad-darar adapun bahaya yuzalu jala dihilangkan apa darar. Ar-rabi'atu adapun yang keempat al-adatu muhakkamatun. Al-adatu adapun ada kebiasaan muhakkamatun yang dan landasan hukum. Allah berkata, jadi asalnya 4 ya. Asalnya 4. Dalam mazhab Syafi'i asalnya 4. Kalau berkata Ba'dul Mutakhirin siapa sebagian ulama mutakhir belakangan fi kauni hadil arba dalam adanya 4 kaidah ini fi kauni hadil arba imal fikih fi kauni hadil arba'in dalam adanya 4 kaidah ini imal fikih adalah apa namanya tiang-tiangnya fikih kuli semuanya nazrun iya nazrun fi kauni hadil nazrun adapun pandang. Fa'inna ghalibahu maka sungguhnya umumnya fikih layak tidak kembali apa ghalibuhu ilaiha kepada hadil arba illa biwasitotin illa kecuali biwasitotin dengan
biwasitatil takallufin dengan perantara takallufin memaksakan diri. Jadi ada yang berpendapat bahwa kalau empat kaidah ini dianggap bahwa menjadi tonggak, tonggak atau pangkal ya dari keseluruhan masalah fikih itu sungguhnya memaksakan diri, gitu kan. Jadi ada yang mengatakan begitu. Nah, tapi mayoritas ulama berpendapat bahwa empat ini tentu ditambah dengan yang satu al-umur maqasidiyah nanti ada lima ya al-umur maqasidiyah al-yakin la yuzal bisyak al-masyaqqat tajlibut taisir ad-darar yuzal al-adatum hakama ini dianggap kaidah-kaidah di mana seluruh permasalahan fikih pasti akan berhubungan dengan salah satu lima kaidah ini. Sholat berhubungan dengan niat, dengan kaidah al-umur maqasidiyah. Di dalam sholat nanti akan mendapatkan masalah-masalah yang berkaitan dengan keyakinan, apa yang sudah dilakukan, yang akan dilakukan, yang masih ragu, masalah yakin, lah, dan seterusnya. Jadi lima kaidah itu menurut ulama itu akan menjadi apa namanya permasalahan-permasalahan solusi atau jawaban terhadap beberapa permasalahan dalam fikih. Itu ya. وضم بعض الفضلاء إلى هذه قاعدة خامسة والله أعلم بالصواب. Ya, mudah-mudahan apa namanya pengantar ini masih pengantar. Nanti ada tiga pengantar ya dari awal tentang kaidah fik. Mudah-mudahan menjadi dasar-dasar kita untuk apa namanya memahami kaidah fik dengan benar sekaligus menjadi motivasi. Jadi kaidah ini satu disiplin yang dibutuhkan oleh siapapun, baik oleh orang khos atau maupun orang awam. Apakah itu mahasiswa apa namanya di bidang keagamaan, prodi keagamaan atau prodi umum. Karena dengan kaidah ini akan memudahkan dia di dalam apa namanya menyelesaikan masalah-masalah baik masalah ibadah maupun muamalah. Mudah-mudahan manfaat dan barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.